Pagi semuanya. Pagi, Miss. Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Udah pada sarapan belum? Belum, Miss. Baru bangun, Miss. Belum, Baru, Miss. Belum pada bangun ya. Oke, aku minta tolong. Miss. Hari ini videonya dimatiin aja semuanya. Karena Telkomsel aku lagi trouble banget nih hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan apapun, nanti bisa ditanyakan ya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak dengan pelajaran sebelumnya tentang tugas communication dan telepon operator? Matiin kamera. Ada yang ingat tugas communication sama telepon operator apa aja? Sorry, communication and concierge. Ada yang masih ingat nggak tugasnya telepon operator sama concierge? Saya ingat. Aku izin nggak nyalain video ya, soalnya koneksi aku trouble banget nih. Oke, Felicia, apa yang kamu tahu? Kalau concierge itu orang yang punya informasi gitu, Miss, kayak harus punya informasi tentang event atau entertainment yang di sekitar hotel, atau juga kayak transportasi sama tour gitu buat orang yang pertama kali datang ke tempat itu. Terus tugasnya itu dia nyambut tamu. Habis itu dia harus tahu keperluan-keperluan tamu, terus kalau misalnya tamu ada trouble apa, dia juga harus suggest sama rekomendasi solusinya. Terus dia juga manage luggage sama storage. Habis itu dia juga harus make sure lobby sama apa sih namanya space tamunya itu harus bersih. Oke, lengkap banget Felicia, Terus thank dia you. juga kayak ya gitu. Mau nambah lagi Felicia, boleh? Thank you, Miss. Oke, thank you. Leoni nih, Leoni udah angkat tangan aja nih dari tadi. Leoni mau menambahkan? Itu kepencet, Miss. Sorry. Gimana sih cara pencet. matiin? Oke, aku lower hand kamu. Oh, gini. Oke, thank you. Ada lagi mungkin yang pria mau menambahkan yang Felicia sampaikan tadi? Felicia udah lengkap sih. Sebelum kita ke housekeeping nih. Felicia doang nih yang ingat, yang lain kagak ingat. Aku bantu yang communication sih. Boleh. Tania ya? Jadi kalau Tania. Jadi kalau communications itu dia pakainya hotel PBX system gitu. Terus mereka tuh kerjanya 24 jam. Terus mereka juga harus kayak bisa work under pressure gitu. Jadi misal kayak suka ada ancaman bom gitu di hotel. Jadi dia harus bisa tetap tenang terus ngikutin prosedur yang ada. Habis itu kalau buat hustlers-nya itu dia tugas utamanya sih kayak nerima telepon dari luar, terus kayak nyampein gitu, misalnya ada yang mau sampein pesan ini ke guest hotel number ini, kayak dia yang nyambungin gitu. Udah. Oke, thank you Tania sama Felicia, benar banget. Intinya tugas concierge adalah melayani yang related sama
misalkan ada booking buat transportation, terus ada booking flight, terus kalau misalkan yang telepon operator, misalkan ada semacam bomb threat, terus handle telepon yang masuk dari luar maupun dalam, itu tugasnya Departemen Communication. Hari ini kita belajar tentang housekeeping ya. Sekali lagi, sorry aku harus matiin video karena koneksi aku jelek banget. Kita akan berbicara tentang housekeeping. Aku mau tanya ke kalian sebelum aku ke materinya. Di sini ada nggak sih yang merasa pernah di service sama housekeeping sampai kalian tuh benar-benar teringat sampai detik ini? Maksudnya impression kalian tentang housekeeping itu seperti apa? Ada yang mau sharing? Alden mungkin mau sharing, Alden? Aku, Miss. Boleh, Devi? Aku mau share, Miss. Boleh, boleh, Devi. Ya, Miss. Devi dulu, Alden. Iya, tapi bad impression, Miss, dulu. Oh, bad impression Jadi kayak udah gimana lama tuh? sih, waktu kayaknya 2011-an. Mm-mm. 2011-an kayaknya deh. Jadi, Apa yang terjadi? waktu itu aku ke Makau. Terus kan ada hotelnya bagus banget kan, yang Venetian itu yang mahal. Oh, Venetian Terus, Macau. Temen aku yang kerja di situ tuh. kan itu dulu ikut tour. Jadi, Oh, kenapa, Miss? temen aku ada yang kerja di situ. Iya, terus abis itu kayak kan pasti pengennya kan Halo? Sorry, tadi aku keluar. Devi, sorry, bisa lanjutin lagi? iya jadi pas di hotelnya pas lagi tiduran di kasur tiba-tiba ada kecoa jatuh dari kayak gordennya gitu dari atas Wow, tuh. itu di Hotel Venetian Macau. Iya, tapi udah lama banget sih, Miss. Mungkin kamarnya yang itu jarang dibersihin kali, misalnya jarang dilewatin sama dia. Oke. Terus housekeeping solusinya apa ke kamu? Pindah kamar atau gimana? Dia cuma lewat, Miss. Jadi kecoanya jatuh nih, lewat hilang langsung terus kita jadi kayak oh, ya udahlah gitu loh. Oke. Tapi Jadi nggak manggil. terus jadi impression kamu tentang hotel itu kayak gimana jadinya? Jadi kayak tadinya kan udah tinggi banget kan harapannya Heeh. kayaknya bersih gitu kan. Terus itu jatuh langsung, Miss. Terus kamu akan balik lagi ke hotel tersebut nggak? 50-50, Miss. Oke, iya. Karena Venetian Macau itu setahu aku tuh hotel yang salah satu bagus ya, karena temen aku tuh kerja di situ. Dia sering pamer posting-posting. Dia jadi butler di situ. Itu kayaknya keren banget gitu. Jadi ada kecoa, aku kaget juga sih. Thank you sharingnya, Devi. Yang lainnya ada yang mau sharing nggak tentang good impression? Mungkin Alden tadi. Waktu itu aku pernah jalan-jalan Miss ke Pangandaran. Oke. Terus hotelnya emang di sana kan emang yang bagus. Maksudnya dulu beberapa doang sih, udah lama banget Miss, SMP sih. Heeh. Aku nggak tahu sih ini kayak bukan tugasnya dari housekeeping atau gimana, cuman kayak kan ke sana kebetulan aku naik mobil terus waktu itu emang kotor banget kayak jadi pas nyampe malam-malam pagi-pagi udah bersih, udah dicuciin gitu mobilnya. Terus juga kayak dari hotelnya kayak pemiliknya kayak suka datang, pemiliknya sendiri bukan dari housekeepingnya, suka ngasih ini Miss kayak makanan atau snack-snack gitu. Itu yang ngasih makanan snack dari housekeeping? Tapi lebih ke pemiliknya yang ngasih. Oh, ini soalnya villa ya? Homestay sih bisa Homestay. dibilang. Tapi kalau dari segi kebersihan segala macam, ada nggak first impression yang menarik menurut Alden? Belum sih. Belum ya? Ya Oke. biasa aja. Ya.
Thank you, Alden. Ada lagi nggak yang benar-benar merasakan first impression nih? Kita ngomong first impression deh. Yang bagus, yang bagus. Ada, Miss. Saya, Miss. Oke, Irin dulu deh. Jadi dulu saya pas baru pertama kali ke Disney Resort, Disney itu Resort. tuh Oke. ngeliat kayak dari pakaiannya aja sama dari apa tutur kata mereka segala macam itu tuh udah seneng banget ngeliatnya, Miss. Oh, ini housekeeping attendant-nya? Dia Mereka pakai. pakai bajunya tuh kayak baju di Disney gitu, Miss. Wow, keren banget. Terus, kalau dari berasa jadi princess ya di situ ya? Terus tempatnya tuh kayak classy gitu, Miss. Oke. Tapi dari segi, ya dia memang benar-benar menerapkan Disneyland ya. Tapi kalau dari segi kebersihan itu dia bersih nggak? Terus apa sesuatu spesial yang mereka berikan ke kamu? Itu tuh bersih banget buat aku. Terus kamarnya itu tuh juga gede banget. Ranjangnya itu tuh lebih gede daripada itu kan. Terus tuh kayak bersih banget kamarnya. Terus kalau yang buat itunya mereka kayak ngasih pulpen. Terus pulpennya tuh kayak lucu gitu, Miss, bentuknya. Oh, oke. Jadi kamu dikasih pulpen ya. Intinya adalah di sana mereka customize sesuai dengan Disneyland yang mereka janjikan gitu ya. Oke, thank you Irin. Tadi satu lagi Ya. pria yang mau sharing siapa? Hai, Miss. Saya, Miss. Oh, Kayaknya sih, Abel. Miss. Ya, boleh. Kenapa Abel? Saya nggak tahu sih, pengalaman paling baik saya kalau misalnya hotel tuh di Grand Sheraton sih, Grand Sheraton yang di mana nih? Macau. Itu Oh, di benar-benar Macau. paling bagus. Itu sumpah itu bagus banget sih. First impression-nya, meskipun banyak hotel tingkatnya lebih tinggi juga dari Grand Sheraton di Macau-nya, ya itu salah satu yang paling saya baik sih di situ. Nggak tahu sih, benar-benar banyak banget fasilitasnya, dan first impression yang saya berikan ke sono tuh kayak lebih, ekspektasinya lebih dari bintang 6 gitu, Mas, jadinya. Oh, oke. Tapi Kayak kalau nggak pengen, dari segi kayak nggak housekeeping apa yang menarik menurut Abel? housekeeping, menurut saya sih gimana ngomongnya Di ya? Grand Sheraton ya, Kayak yang menurut bener, kamu kayaknya keren gitu. di itunya, Miss, di kamarnya, Miss. Nggak tahu sih, Miss, bener-bener kamarnya beda sama yang lain, Miss. Bisa bikin nyaman gitu, nggak pengen pindah gitu loh. Kayak Oke. pengennya di atas kasurnya terus, tahu. Oke, bikin nyaman ya. Tapi kalau dari segi Iya. people-nya gitu gimana? Nah, dari Yang segi petugas people, ngebersihin. bener-bener cepat banget sih. Kalau pengen minta disuruh apa-apa, kayak berapa satu menit langsung datang gitu. Saya pernah kan ke situ. Saya bilang gitu, butuh apa langsung dianterin gitu, 1 menit langsung selesai. Meskipun banyak kan di Grand Sheraton itu. Oke. Jadi kamu tadi ada statement kalau kamu merasa nyaman ya. Emang apa yang Abel rasakan ketika kamu merasa nyaman di hotel tersebut? Kayak di sini tuh kayak ada kayak apa sih, kayak pengikat gitu loh, Miss. Kayak Pengikat, hawa pengikat gitu. hawa pengikat biar betah gitu. Iya. Kayak jadinya aneh gitu, kayak ada hawa pengikatnya. Meskipun kan di Grand Sheraton ini banyak banget fasilitas kan. Fasilitasnya jadi kagak keguna, Miss, sama saya, Miss. Gara-gara di kasur terus. Oh, jadi kamu benar-benar mager ya, kagak mau kemana-mana ya? Iya. Oke. Thank you, Abel. Oke. Thank you yang udah sharing tadi. Jadi hari ini kita akan bahas topik agendanya dulu ya. Kita akan belajar tentang housekeeping history, terus housekeeping career, housekeeping rooms, OSHA awareness, guest confidentiality. Jadi diharapkan di akhir sesi kalian mampu menerangkan struktur organisasi, peran, dan fungsi Departemen Housekeeping sebagai bagian dari room division. Nah, ini yang tadi Abel bilang nih, home away from home. Jadi kan tadi si Abel bilang bahwa dia merasa nyaman kan di hotel tersebut. Sampai-sampai berarti dia ke Macau tuh kagak mau jalan-jalan dan gunain fasilitas yang lain. Dia mungkin pasti akan jalan-jalan, tapi dia nggak mau gunain fasilitas yang lain. Ketika dia sampai di hotel, dia maunya di kamar aja. Nah, itu adalah yang diharapkan oleh kita
sebagai orang yang bekerja di hotel. Kita mau tamu ketika datang ke hotel, dia benar-benar nyaman, merasa hotel tersebut tuh kayak rumahnya sendiri gitu. Contoh orang dari Amerika ke Indonesia, dia berpuluh-puluh jam harus melewati perjalanan sampai dia ke Indonesia. Kebayang kalau misalkan kita nggak benar-benar memberikan treatment ke dia, sehingga dia merasakan kayak di rumah. Itu pasti tamunya tuh nggak akan nyaman gitu di dalam kamar. Dia maunya keluar aja. Ataupun nggak nyaman di hotel. Intinya kita itu sebagai hoteliers harus benar-benar menjadi oasis buat tamu. Bayangkan diri kalian saat ini, kalian terdampar di gurun pasir, terus di gurun pasir itu tuh nggak ada minum sama sekali. Apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa Haus, Miss. haus, terus apa lagi? Derita, Miss. Menderita ya. Ya, benar banget. Kita ibaratnya manusia terdampar di gurun, kagak. Di gurun kan biasa ada mata air kan? Apa namanya? Oasisnya kayak gitu kan. Terus ini kita kagak nemu gitu. Pasti kita akan haus, terus dehidrasi, tadi ada yang ngomong. Itu yang kita rasakan. Makanya kita sebagai hoteliers harus bisa menjadi oasis. Jadi ibaratnya tamu kedatang ke kita memberikan kesejukan buat dia. Jadi dia merasa nyaman dan merasa seperti di rumah, seperti yang Abel rasakan tadi. Terus ini ada moto Ritz-Carlton, we are ladies and gentlemen, service ladies and gentlemen. Maksudnya adalah kita semua, tamu sama karyawan itu ibaratnya statusnya adalah setara. Kita sama-sama ladies and gentlemen. Tapi yang membedakan adalah tamu itu adalah tetap aja king gitu. Kita harus serving mereka. Seperti halnya kita mau orang treat kita gitu. Itu ibaratnya moto yang ditanamkan di Ritz-Carlton. Jadi ketika kita mau orang serving kita bagus, kita juga harus mikirin gimana caranya kita serving tamu tersebut. Seperti halnya kita mau di-serving orang, kalau misalkan kita ada di posisi dia. Gitu. Intinya adalah tentang kesetaraan. Aku ada housekeeping story. Pertama adalah tahun 1951, Labelle and Barton. Di sini dia ada ngomong treatment of hospital. Oke. Yang tahun 1951 itu tentang treatment of housekeeping. Jadi, di situ disebutkan bahwa jadi mereka ibaratnya di hospital tersebut, orang yang memegang peranan penting selain para medis itu adalah housekeeping, orang yang nggak bersih-bersih. Kenapa mereka bilang itu penting banget? Mereka dianggap sebagai para medis juga. Karena mereka ibaratnya adalah orang yang memainkan role vital untuk pembersihan area-area yang memang harus disanitasi. Karena sebuah rumah sakit, kalau dia nggak bersih dan nggak hygiene, itu akan berdampak kepada pasiennya. Which is, pasien di dalam rumah sakit itu diibaratkan di hotel adalah tamu yang menginap. Jadi, intinya adalah petugas kebersihan itu memegang peranan yang sangat penting banget buat kebersihan rumah sakit. Jadi mereka sangat penting. Kalau kalian perhatiin sekarang di rumah sakit itu mereka menerapkan apa yang ada di hotel. Dari segi pelayanannya, terus dari segi servisnya, mereka juga ada mulai melakukan sesuatu yang ekstra mile ke tamu, ke pasiennya maksudnya. Karena dia benar-benar mengadopsi dari hotel. Makanya banyak orang-orang di hotel yang pindah ke hospitality. Jadi mereka direkrut oleh HR-nya untuk kerja di rumah sakit. Karena pihak rumah sakit itu perlu belajar tentang servis yang diterapkan di hotel. Dari contoh segi di reception-nya, di front desk-nya. Kan itu kan sekarang kan benar-benar mereka sangat memberikan pelayanan yang bagus kan di hospital yang memang terkemuka saat ini. Terus tahun 1955, di sini dibilang bahwa responsibility atau tanggung jawab seorang housekeeping di hotel besar dan hotel kecil itu tuh sangat beda. Kalau hotel kecil tuh ibaratnya
satu housekeeping attendant, dia itu menangani yang namanya rooms, menangani pembersihan kamar, terus juga harus ngebersihin area yang ada di hotel, kayak fasilitas, toilet, dan juga back office. Dan juga dia harus mikirin tentang florist, tentang gardening juga. Itu yang ada di hotel kecil. Beda dengan hotel besar. Kalau hotel besar itu kan setiap departemen atau section itu kan dia ada bagiannya masing-masing. Kayak room attendant, terus ada public area attendant, terus ada juga florist, kayak gitu. Terus tahun 1982, di sini disebutkan tentang modern housekeeping. Jadi modern housekeeping di sini yang dimaksud adalah saat ini nih housekeeping tuh di mana-mana dari tahun 1982, kebanyakan adalah mereka nggak hanya petugas yang ngebersihin area, ngebersihin kamar atau sebagainya, tapi mereka juga harus bisa menyentuh hati dari tamunya. Contoh yang saat ini terjadi adalah misalkan tamunya itu sakit, dia sakit nggak enak badan gitu lah kayak masuk angin. Si rumah attendant-nya tuh notice karena ngobrol sama dia kan. Si tamunya bilang ya I'm not feeling well bla bla bla. Terus setelah housekeeping attendant mendengar itu, dia nggak cuma diem aja, tapi dia langsung mesen ginger tea di room service. Dia kasih ke tamu, terus dia tulis ada notes-nya. Dia bilang, Mr. Smith, I hope you enjoy this ginger tea and get well soon. Dia ngomong kayak gitu. Impression tamu gimana? Pasti seneng banget kan? Nah, itu yang dilakukan oleh housekeeping saat ini. Makanya banyak kalau kalian perhatikan, coba kalian iseng deh, kalian buka TripAdvisor. Di sana juga banyak housekeeping itu tuh disebutkan. Saya suka banget sama housekeeping namanya Firman karena dia melakukan ini ke saya. Pada saat saya sakit, saya dikasih ginger tea. Itu ada tulisan kayak gitu. Karena itu sekarang adalah hal-hal yang dilakukan oleh housekeeping. Ini adalah 4 area utama yang harus dilakukan oleh housekeeping. Yang sangat penting banget tanggung jawabnya. Yang pertama adalah manage orang. Gimana dia manage antara dari eksekutif housekeeper yang posisi paling atas, gimana cara dia manage anak buahnya. Dari asistennya, terus dari attendant-nya, terus juga dia harus bisa namanya memanage equipment atau peralatan yang ada di housekeeping, terus juga supplies-nya. Supplies yang di sini maksudnya adalah kayak chemical, terus kayak amenities di bathroom. Contoh kayak bath gel, ada bath shower, terus ada soap. Ini itu adalah supplies-supplies yang harus diperhatikan. Selain ada juga kayak linen, terus ada juga seperti hair dryer. Nah, itu yang harus diperhatikan di housekeeping. Terus juga menjaga building atau bangunan terawat. Jadi di sini peran penting housekeeping adalah pada saat tamu check out, dia kan ngebersihin kamar kan. Nah, dia jangan ngebersihin kamar doang, tapi harus melihat secara helikopter view. Apa yang terjadi di kamar. Misalkan dia lihat di kamar itu ada bekas, di temboknya ada bekas coklat, mungkin ada bekas family tinggal di situ, terus tangannya itu ibaratnya nyentuh tembok, jadi temboknya tuh kayak cemong gitu kan, ada bekas noda gitu. Nah, itu kalau misalkan terjadi seperti itu, tugas kita adalah langsung melakukan out of service status di dalam kamar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kamar tersebut di maintenance alias dicat ulang oleh engineering. Itu adalah salah satu contoh kecilnya. Terus misalkan karpet bolong, gara-gara tamu nginep karpet bolong. Nah, itu harus juga diinfokan ke engineering. Dan juga front office yang paling penting. Karena kalau misalkan yang namanya karpet bolong, terus kaca di kamar mandi dipecahin, itu tamu harus tanggung jawab. Dan akan dikenakan yang namanya late charge. Tagihan telat, late charge. Terus juga kayak fabric, itu kayak kain-kain yang ada di dalam kamar. Mungkin kayak linennya, misalkan ada noda, dan segala macam, itu harus diperhatikan. Jangan sampai housekeeping tersebut pada saat dia melakukan making bed, dia memakai bedsheet yang ada noda darah, atau nggak ada noda kuning-kuning, dan sebagainya. Terus furnishing kayak barang-barang yang ada di dalam kamar itu juga harus diperhatikan. Kadang-kadang tamu suka iseng dan nggak sadar ya, misalkan dia habis beli kaos kaki atau apapun itu, ada brandnya. Brandnya itu yang ada
kayak tempelan gitu, terus habis dia buka, terus dia tempel di dalam kamar mandi atau enggak di headboard-nya bed kita. Nah, itu juga harus dilihat. Jangan sampai ada tempelan harga baju di headboard-nya bed tempat tidur kita. Tempat tidur tamu maksudnya. Terus cost control. Yang dimaksud cost control ini apa? Maksudnya kontrol alat-alat yang memang dibelikan atau chemical-chemical yang diperlukan. Ataupun berapa sih jumlah staff yang harus dipekerjakan. Nah, itu yang dimaksud dengan cost control. Jadi, seorang atasan, executive housekeeper tersebut harus memikirkan beberapa biaya tersebut. Terus record keeping, maksudnya apa? Contohnya kayak lost and found. Misalkan sisir ketinggalan, terus antingnya ketinggalan, atau enggak uang di dalam koper ketinggalan dalam kamar. Apabila terjadi hal seperti itu, ini adalah tugasnya housekeeping, memasukkan semua rekod tersebut ke dalam yang namanya lost and found record. Nah, ini adalah tugas housekeeping. Yang aku pernah bilang waktu itu adalah ketika seorang housekeeping menemukan yang namanya lost and found, itu ada urutan-urutannya. Ada yang memang cuma bertahan 24 jam kayak makanan. Terus ada yang jangka waktunya dari barang ditemukan itu adalah 1 tahun atau 2 tahun menunggu masa klaim. Misalkan contoh diamond, dalam waktu 3 tahun tamu nggak ngeklaim. Nah, itu akan jadi miliknya si penemu. Nah, itu adalah tugasnya si housekeeping untuk memastikan itu benar-benar record dengan rapi. Oke, di sini di-highlight tentang management people. Kenapa ini di-highlight? Boleh ada yang bantu aku? Kenapa sih? Dari 4 area responsibility tanggung jawab executive housekeeper, yang di-highlight benar-benar itu adalah management people. Ada yang bisa bantu? Kenapa management people itu di-highlight kuning? Mengatur Ya, kenapa? pembagian kerja orang-orang untuk karyawannya gitu, bisa nggak? Ini siapa yang ngomong? Saya Miss Jeremy. Oh, Jeremy. Mengatur apa, Jeremy? Pembagian kerja karyawan lain gitu. Di bagian mereka. Oke, ya. Thank you, Jeremy. Ada lagi selain Jeremy? Kenapa management people ini di-highlight kuning? Aku bisa pakai buat catatan aku nih. Miss, Ya, mau coba Miss? boleh, boleh. Enak, jangan pakai Untuk ini, pakai ini. kayak dia juga kayak melihat Sapu ngetes hias. kejujuran pekerjaannya Miss. Ngetes kejujuran pekerja. Iya, Dalam segi melihat, apa? maksudnya mengatur mereka biar bisa gimana Miss? Maksudnya mengatur kejujuran itu dalam segi apa, Devi? Maksudnya biar mereka kayak bekerja biar lebih jujur aja gitu Miss. Jadi kerjanya harus diatur gitu. Oh, oke. Bekerja lebih jujur. Jadi, intinya kenapa manage people itu buat memastikan behavior-nya itu sesuai dengan standar kayak gitu ya? Iya, iya. Oke. Ada lagi yang selain Jeremy sama Devi? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Maksudnya coba aja. Saya mau coba, Mes. Ya, silakan. Saya mau coba, Mes. Biar kerjanya nggak tabrakan. Biar kerjanya nggak tabrakan ya. Ini Kenzi ya. Oke, thank you. Ada lagi? Opal biasanya rajin jawab nih. Menurut kamu apa, Opal? Iya, kenapa, Mas? Kenapa nggak jelas, Opal? Halo? Ya, halo. Halo? Ya, halo. Tentang manajemen of people ya?
Ya, menurut kamu kenapa itu di highlight kuning? Kalau nggak ada manajemen people itu nggak bakal bisa eh, apa namanya tuh bisa dibilang kayak Bisa dibilang kayak gimana nih? kayak kalau setiap company atau setiap kota kan pasti punya manajemen people ya. Kalau misal nggak ada ini nggak bisa ini loh Miss, kayak apa sih, nggak struktur gitu loh. Mana-mana aja yang harus bagian-bagian divisi mana aja yang harus tugas-tugas jobs breaknya itu gitu sih. Oke, Kalau ya. misalnya nggak ada manajemen people berarti kan nggak struktur gitu loh. Misal kayak housekeeping tugasnya apa, jadi dia nggak tahu untuk bagian housekeeping dia ngapain, kayak misal kemarin kayak communication gitu kan, itu juga dia nggak tahu mau ngapain. Jadi dia struktur aja sih kalau misalnya manajemen people-nya itu. Oke, ya. Thank you, Opal. Biar lebih terstruktur ya. Thank you banget. Ya, intinya kayak gini, guys. Karena kita di hotel ini kan kita bukan robot ya. Yang membedakan kita sama industri lain adalah kalau kita kerja di hospitality industry, kita ini bukan robot. Jadi, yang kita jual itu adalah service kita, pelayanan kita. Jadi, kebayang pentingnya kita memanage orang. Dengan cara apa? Ini adalah hal-hal penting yang harus dilakukan dalam kita melakukan people management, yaitu adalah leadership. Tadi benar yang dibilang oleh Opal, Devi, dan Jeremy, intinya adalah kita sebagai executive housekeeper ini penting banget untuk melakukan people management. Kenapa? Agar semuanya lebih terstruktur, dan juga sebagai seorang pemimpin itu kita benar-benar melakukan kepemimpinan yang sesungguhnya gitu. Jadi kita bukan cuma yang ibaratnya main suruh anak buah, tapi anak buahnya itu tuh nggak dikasih kayak semacam timbal balik gitu. Misalkan si anak buah dikasih tugas, tapi dia nggak dikasih arahan apa yang harusnya dilakukan. Nah ini kan berarti kan kepemimpinannya tidak benar kan? Atau enggak misalkan anak buahnya melakukan kesalahan, nggak ditegur, dibiarkan aja, di ignorance. Terus misalkan dia melakukan sesuatu yang bagus, tidak ada pujian sama sekali. Nah itu juga salah. Jadi leadership ini nih memainkan instrumental yang penting banget di dalam people management. Kedua adalah tentang communication. Communication ini juga penting banget di people management. Leaders yang baik harus bisa mengkomunikasikan apa yang dia dapat dari atasannya. Misalkan seorang executive housekeeper dapat info dari GM. Nah, dia harus bisa cascade informasi tersebut ke anak buahnya. Gitu. Begitu juga anak buahnya, ketika dia mendapatkan sesuatu hambatan, dia harus bisa yang namanya mengkomunikasikan ke atasannya. Makanya tadi Devi tadi ngomong tentang apa, Dev? Yang kamu bilang biar jujur ya anak buahnya. Iya, Miss, jujur. Biar jujur. Nah, itu nyambung sama story yang aku mau ceritakan. Agak nyambung sih. Jadi ceritanya kayak gini. Ada cerita suatu kejadian, seorang public area attendant itu dia menemukan anting di dalam restroom. Nah, pada saat dia menemukan hal itu, dia itu menunda untuk melaporkan ke housekeeping atau atasannya. Kan harusnya kan ketika kita menemukan lost and found, kita mau menemukan anting atau apapun itu kan kita harus report ke manajer kita. Lalu kita taruh di lost and found. Nah, ini kejadiannya, pada saat dia menemukan anting, dia langsung masukkan ke dalam kantongnya. Maksudnya dia nanti aja deh infonya, kayak gitu. Pada saat dia ke bawah untuk istirahat. Kejadiannya adalah, si tamu itu tuh langsung nelfon front office, karena dia udah check out kan. Dia nelfon ke front office, dia bilang katanya, tadi sebelum dia check out, sebelum naik taksi, dia ke restroom, nyopot antingnya, maksudnya mau dimasukin dalam tas. Terus tiba-tiba dia lupa. Kalian menemukan itu nggak? Lalu front office cek dong ke housekeeping, karena kan housekeeping megang lost and found record. Housekeeping bilang, sampai detik ini belum nemu apa-apa. Orang yang menemukan anting tersebut, dia tidak baca grup. Lalu, pada saat dia pulang kerja, dia menaruh baju dia ke laundry rooms kan. Otomatis laundry attendant kan nyuci dong. Nah, terus si
Pas dia baca grup dia baru sadar, dia ngebaca dong, ada yang nyari anting. Oh iya antingnya kan tadi saya nemuin, cuma saya nggak report. Dia ngomong itu ke atasannya. Ya akhirnya karena pas dicek di laundry ternyata antingnya udah kegiles gitu kan, udah rusak gitu. Efeknya adalah karyawan tersebut di PHK, terus juga dia harus membayar ganti rugi atas giwang yang dihilangkan, dirusak tersebut. Maksudnya rusak karena nggak sengaja, tapi kan efek dari dia nggak mengkomunikasikan hal tersebut. Nah, itu makanya kenapa di sini communication penting banget. Biasanya, kalau misalkan ada staff yang melakukan kesalahan, itu case study-nya akan dijadikan training oleh departemen tersebut. Makanya di 6 ada tulisan training, biasanya setiap ada masalah atau ada hal-hal baru yang perlu ditrainingkan, di departemen tersebut akan melakukan training tersebut. Jadi nanti pas kalian magang, di departemen apapun itu, jangan kalian takut untuk berkomunikasi. Kalau kalian nggak merasa jelas, tanya. Ada case-nya itu adalah kayak gini. Ini yang sering terjadi ke anak training ya, buat info kalian aja biar kalian nanti ready pas saat magang. Jadi dia dikasih kerjaan oleh atasan dia buat jaga stand di es krim. Pada saat dia dikasih kerjaan es krim, buat jaga stand es krim, itu adalah hari pertama dia. Ketika dikasih kerjaan tersebut, dia cuma iya aja, terus apa akibatnya? Ketika dia ngomong iya aja, di saat itu situasinya siang hari, dan tamu kan yang namanya buffet itu kan ada banyak banget kan tamu, dan dia yang namanya es krim siapa sih yang nggak mau? Jadi es krim itu tuh ngantri banget. Dan si anak training tersebut, dia kan nggak punya ilmu tentang serving es krim kan, karena yang namanya kita jaga stall es krim itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi dia tuh ibaratnya ngerok es krimnya itu tuh lama banget, dan tamu ngomel, dia sampai ngomong kayak gini, Mbak gimana sih, masa cuma ngelainin es krim aja lama banget sih? Dia sampai ngomong-ngomong kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika kita yang namanya serving es krim, kan seharusnya biar ibaratnya ngeroknya cepet itu kan kita taruh air panas, terus kan yang buat ngerok itu kan setiap kita ibaratnya ngambil es krim, terus kita taruh lagi ke air panas tersebut, ke air hangat itu. Biar ibaratnya gagang yang buat ngambil es krim itu tuh pada saat es krimnya di serok itu kan ibaratnya lumer gitu. Makanya cepat. Nah, dia tidak menanyakan itu ke atasan pada saat ninggalin dia. Seharusnya dia nanya, Bapak akan tinggalkan saya sendiri ini berapa lama? Lalu, misalkan ada orang yang datang ke saya untuk minta es krim, apa yang harus saya lakukan? Seharusnya, itu adalah hal-hal yang harus kalian tanyakan. Ketika seseorang memberikan suatu kerjaan ke kalian dan kalian nggak tahu, itu penting banget. Jangan sampai kejadian kayak gini nih, dimaki-maki tamu, padahal dia juga nggak tahu caranya gimana. Karena yang namanya tamu itu kan udah bayar mahal kan. Dia udah mau makan buffet, udah bayar mahal. Yang dia mau adalah kita ngasih fast service. Bukan kita beralasan atau ngomong, maaf saya anak training ini hari pertama saya. Tamu nggak bakal mau tahu. Karena di saat kalian mulai magang, itu name tag kalian adalah nama kalian, bukan tulisan training. Terus yang ketiga adalah strategic planning. Ini penting banget strategic planning. Biasanya housekeeping manager itu, eksekutif housekeeper itu akan memikirkan kira-kira apa yang harus saya lakukan dalam bulan depan. Setiap 1 bulan sebelumnya dari bulan depan atau weekly, dia harus mikirkan apa yang harus saya lakukan. Dia akan cek okupansinya ada berapa persen. Terus kalau misalkan okupansinya tinggi, apa yang harus dilakukan dalam strategic planning ini. Mungkin dia ibaratnya kalau low occupancy kan otomatis kan staffnya akan diliburkan kan oleh si executive housekeeper kan. Tapi kalau misalnya high occupancy, biasanya si executive housekeeper itu memikirkan kira-kira dia membutuhkan staff tambahan nggak? Apakah dia perlu ibaratnya meng-hire pekerja lepas harian atau daily workers untuk bekerja di saat high occupancy tersebut agar ibaratnya kamar-kamar itu tuh ready dan cepat gitu. Itu yang harus dipikirkan juga. Terus juga dia harus mikirin strategic planning-nya kayak misalkan high occupancy. Terus kira-kira persediaan bed sheet yang kita punya apakah sesuai dengan jumlah tamu yang menginap. Kalau misalkan jumlah bed sheet yang saat ini dikeluarkan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan jumlah tamu yang menginap, kan otomatis par stok
yang linen yang belum dikeluarkan kan harus dibuka kan oleh seorang executive housekeeper tersebut. Dia harus infokan anak buahnya, kayak gitu. Terus hotel organization interaction. Nah, ini juga penting banget. Housekeeping biasanya saling tektokannya tuh sama front office. Dalam hal misalkan front office ini biasanya kayak gini, contoh kayak aku lah. Aku juga sering minta tolong sama housekeeping. Misalkan udah jam 2, terus kamarnya itu tuh nggak ready. Biasanya aku akan telepon housekeeping, aku bisa minta tolong kayak gini. Mbak minta tolong dong kamar 1011, ini tamunya udah nunggu di lobby, minta tolong ya di rush clean. Di rush clean itu maksudnya adalah dibersihin secepatnya gitu. Itu namanya rush clean. Biasanya kita di front office suka minta tolong kayak gitu. Lalu housekeeping biasanya akan bertindak membersihkan kamar itu secepatnya. Lalu setelah bersih dia akan infokan ke housekeeping ke front office kalau kamarnya udah ready. Nah, ini adalah salah satu hotel organization interaction yang biasanya terjadi di housekeeping. Terus departmental management. Ini juga penting banget nih, executive housekeeper punya ilmu kayak gini. Karena kan ibaratnya dia harus bisa memanage section yang ada di departemen dia. Karena di housekeeping sendiri itu kan ada juga laundry. Laundry itu tuh ada laundry manager juga. Makanya housekeeping itu harus benar-benar bisa manage. Jangan sampai info yang didapat di housekeeping, tapi tidak diinfokan juga ke laundry. Misalkan dalam hal okupansinya lagi tinggi, tolong siapin linen segini. Nah, itu kalau misalkan nggak diinfokan ke departemen yang bersangkutan, itu biasanya akan mess up gitu. Terus training yang tadi aku bilang ya, misalkan ada case study, hal-hal yang baru terjadi related sama tamu, itu biasanya kebesokan harinya akan dilakukan yang namanya refresher training. Jadi, orang yang memang sudah pernah mendapatkan training akan teringat lagi bahwa misalkan ada prosedur lost and found, ini loh yang harus dilakukan. Dan juga itu penting buat karyawan baru yang baru bergabung. Ini adalah kompetensi yang memang dibutuhkan kalau kita mau menjadi executive housekeeper. Planning. Planning itu yang tadi strategic analysis, terus juga organizing di departemen dia sendiri, terus staffing, memikirkan berapa orang yang harus dipekerjakan di low occupancy atau high occupancy gitu. Terus directing, gimana cara dia melit bawahannya, itu juga harus menjadi kompetensi dia. Jadi jangan menjadi seorang bos yang bossy. Terus controlling semua hal yang ada di departemen dia, itu juga tugas dari executive housekeeper, kompetensi yang harus dia punya. Terus employee and human relation. Ini penting banget ya, seorang leaders dimanapun itu memiliki employee and human relation. Makanya kalau kita di hotel itu biasanya kalau kita mau masuk ke hotel itu ada yang namanya tes. Misalkan kalian mau apply jadi staff, biasanya akan ada tes kepribadian. Di situ di tes kepribadian itu akan ada berbagai macam dimensi. Ada dimensi kalian teamwork, gimana kalian bekerja sama dalam tim. Terus juga problem solving, gimana kalian memecahkan sebuah masalah. Terus contribution juga ada di situ. Terus ada lagi tentang ini nih yang penting, tentang service focus. Di situ tentang service oriented. Di service oriented itu akan terlihat apakah kita ini adalah punya jiwa melayani. Itu bisa terlihat dari hasil tes kepribadian itu. Salah satunya adalah di poin 6 ini. Jadi, leaders harus bisa yang namanya mempunyai relasi yang bagus buat employee. Ketika kalian punya bawahan yang ibaratnya melakukan suatu kesalahan, sebagai leaders kita harus menegurnya dan melakukan yang namanya course correct, perbaikan terhadap perilaku tersebut. Terus misalkan ada yang perlu di-counseling karena dia melakukan kesalahan, ya kalian harus counseling. Terus ada yang perlu di-coaching karena dia performance-nya bagus banget, biar makin baik, kalian harus coaching. Terus kalian juga bisa melakukan hal-hal yang simple banget sih sebenarnya. Contoh kayak gini deh. Misalkan kalian pulang kerja. Terus kalian cuma dijawab oke. Pak, saya mau pulang dulu ya. Oke. Bosnya ngomong kayak gitu. Terus ada lagi bos yang jawab kayak gini. Pak, saya pulang dulu ya, soalnya udah selesai kerjaan. Wah, thank you banget ya, Dedi, for today.
kamu udah kerja keras banget hari ini. Apa yang membuat beda kalau menurut kalian? Dengan bos yang jawab cuma oke doang, sama yang ngomong thank you for today. Kalau kita dipuji, jadi makin semangat Miss kerjanya. Oke, thank you. Ada lagi? Lebih di appreciate, Miss. Lebih di-appreciate, lebih dihargain, Devi. Terus ada lagi? Menunjukkan kalau leadernya, kalau eksekutif housekeeping-nya itu care, Miss. Care ya, benar banget. Ya, merasa dihargai, respect, care, itu benar banget. Jadi, kita harus menjadi leaders yang benar-benar respect ke bawahan kita. Aku merasakan gimana bedanya orang ngomong oke dan juga thank you for today. Kalau misalkan kita sebagai bawahan, kerjaan kita kan pasti kan dapatnya kerjaan banyak kan. Maksudnya, contoh deh, kalian ibaratnya bosnya ada 3. Tiap bos itu tuh ada task ke kalian, yang ngasih kerjaan ke kalian tuh beda-beda kan. Terus kalian suka extend segala macam. Ketika atasan kita ngomongnya cuma, saya mau pulang dulu ya. Oke. Cuma gitu doang. Atau enggak, kagak madep mukanya ke kita, dia ngomong oke. Sering kayak gitu. Itu pasti rasanya kayak, ya biasa aja sih. Maksudnya, oke. Cuma rasanya kayak gimana gitu. Apalagi kayak mukanya tuh nggak madep ke kita gitu. Tapi kalau misalkan kita dengar kayak, thank you for today ya, see you tomorrow, itu kayaknya kita seneng gitu. Walaupun ibaratnya dia ngomong thank you, itu ibaratnya kayak, dia ngomong terima kasih atas yang saya lakukan hari ini. Kayaknya merasa senang. Nah, itu yang harus kalian simpan di mindset kalian per sekarang. Bukan hanya pada saat nanti kalian jadi leaders, pas saat kalian kerja, tapi ya detik ini juga, misalkan kalian ada tugas kelompok, kalian jadi ketua, atau enggak kalian ketua kelas, terus temennya itu membantu kalian. Sama yang kayak kalian lakukan ini deh, di service excellence, itu aku perhatiin keren banget pada melakukannya. Ada yang ibaratnya bukain pintu di restoran ya kan, terus tamunya merasa senang padahal itu bukan kerjaan kalian. Terus aku lihat ada yang bantuin ngeberesin meja, terus ada yang nganterin minuman ke tamu. Itu keren banget sih. Nah, itu ibaratnya sesuatu yang benar-benar menyentuh hati gitu. Human relation itu juga pastinya itu related sama kalian ke tamu. Itu yang harus dimilikin. Karena yang namanya executive housekeeper ini udah pasti dia handle banyak komplain dari tamu. Nah, itu tugas dia mempunyai relation yang bagus atau engagement yang tamu kebagus. Gimana cara dia ibaratnya membuat tamu yang tadinya marah, tapi merasa calm down. Nah, itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh executive housekeeper. Terus cost control, kontrol segala hal dari segi biaya. Yang tadi aku bilang, mungkin persediaan bed sheet, terus juga amenities yang ada di kamar, kayak sabun, terus bath gel, bath shower, terus juga slipper mungkin habis. Nah, itu yang harus dipikirkan. Gimana cara dia ngontrolnya. Terus juga purchasing, pembelian barang-barang yang tadi itu. Yang misalkan kayak kertas habis, terus juga tinta habis, atau enggak yang tadi itu slipper habis, terus pilonya harus diganti. Atau kayak gitu tuh bisa juga. Terus decorating. Decorating ini maksudnya seperti apa? Maksudnya ini adalah harus bisa executive housekeeper itu kan dia juga punya departemen florist ya. Floristnya ini dia bisa yang namanya di-hire oleh hotel ataupun ada third party yang memang office-nya di dalam hotel. Kayak gitu. Nah, yang dimaksud decorating di sini adalah executive housekeeper biasanya harus memikirkan dan dia harus report ke director of rooms. Kira-kira di tengah lobby itu tuh mau dipasang bunga apa? Kalau kalian perhatiin, kalau kalian duduk di lobby hotel kan di samping sofa kan ada bunga-bunga kan. Nah, itu tugasnya housekeeping tuh. Dia harus mikirin kira-kira apa yang bagus di sini ya, terus apa yang bagus dipasang di sini, terus di koridor nanti kita kayak gimana. Terus untuk gagang telepon yang biasanya ada di setiap floor, gimana nih biar kelihatan bagus. Biasanya dikasih yang kayak kabelnya itu saat ini aku perhatiin dikasih kayak semacam sarung ya, sarung buat kabelnya. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh housekeeping. Waktu aku di Oman itu bunga contohnya. Bunga itu tuh temanya beda-beda per hari.
hari ini warna merah, bunga tulip ya. Hari ini merah di depan reception, terus besoknya warna kuning, besok lagi warna putih, besok lagi warna rose. Itu adalah tugasnya housekeeper, executive housekeeper. Terus renovation, ini juga penting banget. Kalau misalkan executive housekeeper mendapatkan report dari bawahannya bahwa kamarnya itu karpetnya bolong, terus temboknya penuh dengan noda, otomatis harus dilakukan yang namanya kamarnya dilakukan out of order, nggak bisa dijual. Dengan dia melakukan out of order, nah itu akan dilakukan yang namanya perbaikan kamar tersebut oleh divisi terkait, biasanya di engineering. Jadi, kita tidak bisa yang namanya menjual kamar yang tidak layak untuk dijual. Biasanya dilakukan out of order. Poin 1 ada pertanyaan nggak sebelum kita ke nomor 2? Kalau aman, bisa kasih jempol, reaction, love, or apa. Oke, Audrey sama Rosa pakai love ya. Oke, kita lanjut ya berarti ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, aku matiin kamera lagi deh. Lina Bunawati dari tadi keluar terus, koneksinya jelek ya? Oke, dia nggak dengar. Aku mau jelasin housekeeping career story waktu zaman dulu aku ya. Aku kebetulan merasakan departemen housekeeping itu waktu aku di SMK. Karena kebetulan SMK aku juga SMK hotel. Nah, di SMK tersebut beda sama kita kuliah. Kalau kita kuliah kan 6 bulan 6 bulan kan. Tapi kalau misalkan kita masih anak SMK, itu biasa 3 bulan 3 bulan. Nah, aku kebetulan 2 hotel pada saat aku magang di SMK itu di housekeeping semua departemennya dapatnya. Di 2 hotel, di Sheraton Hotel, Marriott Properties. Di housekeeping department itu pada saat aku training 3 bulan kita di rolling. Bulan pertama itu biasanya kita mulai public area. Jadi pada saat di public area itu aku melakukan pembersihan di sekitar lobi dan semua fasilitas di hotel dan juga di back office. Jadi tiap pagi aku nemenin atasan aku buat vakum back office yang ibaratnya kantor-kantor yang staff-staff karyawan yang ada di belakang back of the house. Itu aku harus vakum satu-satu, terus juga aku harus buangin sampah. Terus juga fasilitas di hotel juga aku juga ngebersihin gitu, kayak nge-mopping, terus sweeping, dan sebagainya. Terus ngelap-ngelap lift, itu juga aku lakukan di bulan pertama. Terus di bulan kedua, yang biasanya kalian lakukan adalah, pada saat kalian magang di housekeeping, adalah di departemen rooms. Di departemen rooms itu, aku melakukan pembersihan kamar. Jadi aku melakukan making bed. Making bed-nya itu nanti ada SOP yang harus dilakukan. Kayak kita harus ngebersihin kamar tuh harus clockwise, harus searah jarum jam. Nggak boleh habis kita ngebersihin, habis making bed, terus kita ke wardrobe. Habis itu kita ke toilet. Itu nggak boleh. Harus ibaratnya searah jarum jam. Lalu juga selain di rumah attendant, aku juga di bulan ketiganya ke laundry. Jadi di laundry itu yang aku lakukan adalah pressing. Pressing itu maksudnya gosok. Jadi kita nggak ngegosok kayak gosokan di rumah, tapi ada alatnya. Alatnya itu gede, jadi kita ibaratnya ngepres baju. Makanya disebut pressing. Terus ada lagi rolling. Rolling itu adalah bedsheet, spray. Spray itu tuh kalau misalkan di hotel, bukan kayak kita di rumah. Kalau kita di rumah kan ibaratnya gosok aja lah, biasa kita lipat jadi 4, terus kita gosok. Nah ini beda. Kebayang ya, full occupancy, hotel kamarnya ada, contoh Hotel Mulia, full occupancy terus ada 1000 kamar. Terus kalian ibaratnya harus ngegosok seperti di rumah, bedsheet. Yang ada tangan kalian pasti mau patah kan. Nah itu nggak seperti itu. Jadi ada yang namanya rolling mesin. Jadi spraynya atau bedsheet-nya tersebut dimasukkan ke rolling mesin, 2 kali putar. Itu kalau misalkan, itu kayak makan waktu sekitar 2 menitan lah ya. Pas udah kelar nanti ada yang
bagian ngelipet-ngelipetin. Jadi kita cuma dapat pressing sama rolling. Kalau misalkan kayak washing, terus dry cleaning, itu bukan tugasnya anak training. Karena itu kan pekerjaan berat kan. Karena kalian di washing sama di dry cleaning itu kan jumlah baju tuh banyak banget kan. Apalagi ada yang bagian yang namanya spotting. Di spotting itu misalkan tamu ngasih kita baju, dia habis muntah, mabok terus muntah. Terus bajunya kotor. Itu kan pasti ada banyak noda kan. Itu ada yang bagian section spotting di laundry. Nah, itu kerjanya adalah ngebersihin noda tersebut. Kalau misalkan kita anak training, kita masih belum bisa dikasih sih, karena resikonya besar kan. Misalkan kita lagi spotting karena kita terlalu semangat, terus bajunya bolong karena kita sikat, itu kan bisa berabe. Ini di traditional hotel ya. Kalau misalkan di hotel bintang 5, itu kalau misalkan executive housekeeper, dia harus report ke director of rooms. Director of rooms baru dia akan report ke GM. Tapi kalau traditional hotel atau hotel kecil, dia akan report langsung ke general manager. Jadi langsung reportnya. Tidak ada yang namanya director of rooms. Kayak gitu. Ini adalah contohnya di Resort Golf Country Club Convention Center. Dia biasanya langsung report ke general manager. Terus juga ada yang namanya maintenance department di dalam departemen housekeeping tersebut. Kemarin aku sama Sir Cahyadi itu melakukan survei di HMPPI. HMPPI itu adalah himpunan manajer pelatihan di Indonesia. Di sini kita melakukan survei, kita tanya, apakah Anda pernah melihat ada seorang eksekutif housekeeper yang menjadi GM di hotel Anda tempat bekerja? Nah, hasil survei kita, jawabannya adalah mereka ini di hotel mereka sebelumnya banyak kejadian mantan housekeeping itu bisa jadi GM. Saat ini sih kalian mungkin belum kebayang industri ya. Paling yang tahu industri itu Leonie, terus ada Juan, ada Gary, Tasya. Mereka tahu tentang hal seperti ini. Kalian mungkin masih belum kebayang ya. Kalau misalkan kalian perhatikan itu, kalau misalkan nanti kalian magang, kebanyakan GM itu tuh biasanya background-nya ada yang mantan dari direktur F&B, terus director of sales juga ada, director of rooms juga ada. Tapi mungkin kalian juga bertanya, mungkin nggak sih ada dari executive housekeeper yang ibaratnya bagian bersih-bersih terus jadi GM? Itu jawabannya ada banget. Karena dari hasil survei itu bilang bahwa ada mantan IEM, mantan executive housekeeper jadi GM. Even my story, dulu waktu aku kerja di hotel Holiday Inn, itu bintang 3, atasan aku itu kan dia mantan eksekutif housekeeper di Kraton Plaza. Lalu dia pindah ke hotel Holiday Inn itu, dia jadi eksekutif asisten manager. Eksekutif asisten manager itu adalah di bawahnya GM. Jadi setara sama hotel manager. Lalu setelah aku resign, dia juga resign, dia pindah ke hotel lain, terus dia jadi GM. Jadi, aku cuma mau ingatkan ke kalian, apapun posisinya di hotel tersebut, asalkan kita mau berusaha dan kita juga mau belajar, pasti kita akan bisa mencapai posisi tertinggi seperti itu. Biasanya juga di hotel bintang 5, GM itu dia pasti tahu lah, division head dia kira-kira siapa ya yang ibaratnya potensial nih buat jadi next future leaders. Lalu biasanya ada program the next GM, biasanya kayak gitu. Biasanya si GM ini pada saat dia melihat ada karyawannya yang punya potensi jadi GM, biasanya di level division head, dia akan ikutkan ke training tersebut. Dengan harapan, apabila ada hotel chain yang buka, pre-opening, si orang tersebut akan ditempatkan ke hotel tersebut. Kayak gitu. Dan itu terjadi. Habis udah pelatihan GM, terus kebetulan di salah satu hotel chain di Bali, dia memerlukan GM. Orang yang lulus pelatihan GM itulah yang diambil untuk jadi GM, dan dia pindah ke sana jadi GM. Oke, kita sekarang ngomong tentang rooms. Posisi paling atas itu pastinya adalah executive housekeeper, terus ada sekretaris, terus ada asisten executive housekeeper, di bawahnya ada housekeeping manager, lalu supervisor, public area attendant atau rumah attendant, lalu ada florist. Saat ini mungkin kalian berpikir, apa bedanya asisten executive housekeeper sama housekeeping manager? Biasanya,
asisten executive housekeeper itu dia harus responsible merhatikan operasional yang ada di room sama di public area. Kalau misalkan housekeeping manager, dia fokusnya ke public area doang. Tapi misalkan asisten executive housekeeper-nya dia libur, maka housekeeping manager itu juga dia harus ambil alih mengecek kegiatan operasional yang ada di rooms juga, selain dia mengurusin yang ada di public area. Kayak gitu. Ini adalah hal lain yang memang executive housekeeper harus lakukan. Dia harus memastikan operasional yang ada di housekeeping department itu benar-benar terkontrol dan juga di bawah, dan dia juga harus mensupervisi bagian housekeeping, laundry, dan juga florist. Nah, ini harus dipikirkan benar-benar ya. Lalu juga dia harus benar-benar mengontrol sesuatu yang dilakukan oleh housekeeping itu harus dipastikan oleh executive housekeeper itu benar-benar sesuai dengan standar operational prosedur yang berlaku atau SOP. Terus juga harus sesuai dengan SOP company policy dan juga manajemen principle. Contohnya kayak gini. Contohnya pada saat kita melakukan mopping. Saat ini sih untuk HBP 2020 tidak ada pelajaran housekeeping lagi ya. Misalkan kita mopping ya, misalkan mopping itu tuh kita harus ada mengikuti arahan. Arahannya seperti apa, step-stepnya itu tuh akan ada SOP-nya. Terus misalkan kalian harus making bed, ngebersihin kamar. Itu prosedurnya kayak gimana sih? Contoh kalian harus harus ibaratnya harus stripping bed. Stripping bed itu maksudnya kalian harus tarik bed satu-satu. Kan di dalam kita making bed itu kan biasanya kan ada tiga spray kan. Nah, itu harus kalian lepas satu-satu. Terus kalian harus membersihkan kamarnya harus searah jarum jam. Nah, itu yang dinamakan dengan SOP. Nah, ini harus dikontrol executive housekeeper agar benar-benar dilakukan. Kalau bawahannya executive housekeeper, dia harus memastikan kamar tamu itu tuh benar-benar bersih dan juga sesuai dengan standar yang ada. Misalkan untuk memastikan kamarnya itu benar-benar ready to sell, itu kan status kamarnya jadi inspected kan. Inspected room itu tuh ciri-cirinya apa sih? Nah, itu yang harus dipastikan oleh executive housekeeper. Kan ciri-ciri kamar yang memang udah ready jual kan nggak ada cacat, terus nggak ada, mungkin ada lap yang nggak tinggal di kamar, karena untuk VVIP, yang aku jelasin waktu itu di guest relation, yang ngebersihin kamarnya, yang ngecek kamarnya ketika udah dibersihkan oleh room attendant kan harus dilakukan yang namanya inspeksi kan. Nah, itu dilakukan oleh asisten executive housekeeper atau housekeeping manager. Di saat pengecekan itu, posisi ini tuh harus memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang di kamar. Misalkan contoh dust cloth, lap buat habis ngelap-ngelap kayak meja segala macam ketinggal, karena biasanya housekeeping itu nggak nyadar ya, dia ngegantungin dust cloth-nya itu di deket mirror atau kayak gitu. Nah, itu yang harus dipastikan oleh posisi ini. Terus juga harus memastikan bahwa hair dryer-nya itu juga benar-benar berfungsi. Jangan sampai kita menaruh barang kayak coffee maker terus hair dryer terus rusak. Nah, itu yang harus dicek juga. Terus di sini disebutkan juga bahwa si executive housekeeper ini juga memastikan bahwa room benar-benar dibersihkan, terus pelayanan yang dilakukan benar-benar dijalankan. Kayak contoh turn down service. Kan di housekeeping itu ada yang namanya turn down service. Jadi bednya itu tuh dilipat, jadi tamu biar gampang tidurnya. Terus biasanya dikasih coklat di kamarnya kalau hotel bintang 5. Terus juga tugas posisi ini adalah melaporkan room status. Jadi status kamar per shift ini tuh kira-kira yang udah ready to sell, inspected ada berapa? Kamar yang dirty ada berapa? Terus kamar yang sudah bersih tapi masih belum siap dijual karena mungkin kurang mineral water-nya 4 atau kurang bath towel. Nah, itu adalah yang harus direportkan oleh jabatan ini. Terus ada lagi yang namanya floor supervisor. Floor supervisor ini adalah team leaders. Dia ini adalah bawahannya asisten executive housekeeper. Kalau misalkan di public area, ada yang namanya public area supervisor.
Kalau room attendant, atasannya itu adalah floor supervisor. Jadi dia adalah team leaders-nya. Jadi dia itu memastikan bahwa kebersihan kamar tuh benar-benar sesuai dengan prosedur. Karena untuk inspection kamar, untuk kamar-kamar biasa kan dilakukan oleh floor supervisor. Dia harus juga bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh timnya dia. Lalu juga ada yang namanya membantu tim administration. Misalkan ada report-report yang diperlukan, atau enggak misalkan ada hal-hal yang memang harus disupport oleh floor supervisor, nah dia harus membantu ini. Ini ada standar room clean ya. Biasanya tamu-tamu, biasanya kita nggak bersihin kamar itu tuh, kebersihan kamar itu tuh standarnya tergantung ya. Dari beberapa hal. Salah satunya adalah yang bepergian itu tuh tamunya siapa. Karena biasanya contoh kayak businessman, itu kamarnya biasanya rapi. Karena kan mereka cuma pakai kamar buat tidur kan. Kalau misalkan kayak family, itu pasti kamarnya berantakan. Pasti standar pembersihannya itu beda-beda. Kalau yang ibaratnya family sama yang businessman, mungkin businessman itu kita bisa ngebersihin kamar cuma setengah jam beres lah ya. Cuma kalau family biasanya kalian ngebersihin kamar sejam, itu bisa jadi gitu. Terus bisnis transient, maksudnya tamu-tamu yang singgah karena bisnis. Terus ada family, yaitu pasti lebih lama pengerjaannya. Terus weekend sama weekday, itu udah pasti kalian harus benar-benar cepat ngerjain kamarnya. Sering kalian harus melakukan yang namanya rush clean, pembersihan secara cepat. Karena di weekend sama weekday ini pasti full occupancy. Terus service level, level yang memang kalau misalkan kalian tamunya VVIP kan pasti kan ruangannya lebih besar kan, itu harus service levelnya tuh benar-benar kayak benar-benar perhatikan secara detail karena ruangannya tuh luas banget, ada living room, terus ada tempat tidurnya ada 2, toiletnya ada 3, terus ada pantry, ada kitchen, terus ada jacuzzi, terus ada apalagi lah pokoknya harus diperhatikan itu. Terus okupansi, kalau okupansinya tinggi sama aja kayak yang nomor 4 itu harus rush clean. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ada yang namanya 13-20, 18-20. Itu apa? Itu yang dinamakan dengan kredit. Waktu aku sebagai anak training di Rooms Division, di Rooms, aku itu per hari dikasih kreditnya cuma 13 sampai 15 sebagai anak training. Pada saat waktu itu aku udah lihai, aku ditinggal ngerjain kamar sendiri. Itu 13 sampai 15 kredit. 13 sampai 15 kredit itu bukan berarti kalian ngebersihin kamarnya 13 kamar, 15 kamar, tidak seperti itu. Karena setiap kamar itu ada standar kreditnya masing-masing. Contoh kamar yang paling kecil, standar room, itu kredit pembersihannya cuma 1, nilainya 1 poin. Terus kamar yang lebih besar, kamar suite room, itu kreditnya adalah 2. Terus kamar yang lebih gede lagi, misalkan premier, itu kreditnya 3. Yang paling gede lagi, itu kreditnya bisa 7. Jadi itulah yang dimaksud dengan kredit. Jadi kredit itu bukan jumlah kamar, tapi beban pembersihan kamar. Ini juga penting banget untuk kalian tahu, dalam kita menentukan staffing, itu ada consideration-nya. Apa aja? Contohnya adalah full occupancy dan juga occupancy below 85%. Kalau full occupancy, staffing consideration seorang leaders adalah harus mikirkan kira-kira apakah membutuhkan pekerja di outsourcing atau enggak tidak. Itu harus dipikirin. Kalau occupancy below 85%, biasanya kita tidak akan yang namanya meng-hire daily worker, tapi kita memikirkan karyawan-karyawan yang banyak cutinya, tapi belum ngambil cuti itu siapa aja. Jadi mereka diliburin untuk clearing cutinya mereka. Jadi beban perusahaan itu tidak besar untuk membayar cuti mereka. Irin mau nanya, silakan. Buka suara. Halo? Irin? Kalau misalkan itu jadi kan kalau misalkan ada uang yang ketinggalan lagi bersihin kamar gitu, itu
rata-rata. Ya, Kalau misalkan kita lagi bersihin kamar, terus ada uang yang tertinggal, cara apa itu tips tertinggal ya? Oke. Biasanya kayak gini. Nah, ini juga yang sering aku ini sih dapetin. itu cara kalau dia itu ninggalin tips atau uangnya ketinggalan itu gimana, Miss? Oke. Biasanya kalau misalkan dia ngasih tips, dia akan taruh di atas bantal. Dia akan taruh di atas bantal, kalau enggak, ditaruh di samping ini nih, yang lampu itu, di tempat lampu itu. Dia akan naruh uang di situ, terus diganjel apalah. Kalau enggak, ditaruh di dressing table. Itu. Karena kan mereka ngasih tips palingan cuma selembar doang kan. Mungkin $1, $100, atau $50, $20. Atau nggak mungkin kalian dapetnya 10.000, 20.000, 50.000 kayak gitu. Nggak mungkin kalau misalkan dia ngasih kalian 1 juta, nah itu yang harus kalian info dulu ke ke atasan kalian. Karena kan jarang ya, kalau dia ngasih tips tuh biasanya ya normal lah, mungkin intinya selembar sih, nggak mungkin dia ngasih yang kayak berlembar-lembar. Bisa jadi berlembar-lembar kalau itu 5 ribuan. Itu. Kejawab nggak, Devi? Irin. Halo, Irin. Udah oke? Udah, Miss. Thank you. Oke. Oke. Lalu staffing consideration ini juga tergantung, ya, thank you. Staffing consideration itu juga tergantung room size sama tipenya dia. Ingat yang tadi aku bilang tentang kredit. Kalau misalkan kamarnya gede nih, kayak contoh yang ini nih. Ini kan kamarnya paling nih kamar yang suite room nih. Nggak mungkin kita ngajarin kamarnya sendiri. Biasanya dibantuin sama anak training, kayak gitu. Karena kan agar lebih cepat, apalagi situasinya misalkan full occupancy, kita nggak bisa sendiri dalam ngerjain kamar cepat selesai sejam itu nggak mungkin. Apalagi yang bekas tinggal di situ adalah family yang berantakan misalkan. Terus nomor 3, yang harus diperhatikan adalah room facilities-nya sama specific service. Misalkan di kamarnya itu adalah presidential suite yang banyak isinya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus juga, apakah dia itu adalah properti yang baru atau enggak dia lama. Kalau misalkan properti baru, itu kan bisa kelihatan tuh ya, misalkan ada karpet bolong, itu kelihatan banget karena karpetnya masih jelas ya. Misalkan kalau misalkan propertinya lama, siapa nih yang suara berisik? Properti lama kadang-kadang ada misalkan karpet bolong segala macam nggak ketahuan, soalnya mungkin kayak karpetnya udah lusuh kayak gitu. Terus staffing consideration juga harus mikirin permanen atau daily worker. Kalau misalkan situasinya adalah full occupancy, pastinya kita akan meng-hire yang namanya daily worker. Daily worker itu adalah pekerja yang pekerja lepas harian yang memang kita panggil untuk bekerja berdasarkan request kita. Misalkan kita manggil dia untuk sehari bekerja. Nah, di hari itu juga dia akan mendapatkan gaji. Misalkan dia kerjanya 2 hari. Di hari terakhir dia bekerja, dia mendapatkan gaji. Kayak gitu. Jadi dipanggilnya berdasarkan request kita. Kalau low occupancy, jangan pernah kalian hire daily worker. Kalian harus ibaratnya maximize permanent staff yang ada di hotel tersebut. Terus yang keenam, dalam kita menentukan staffing atau jumlah staff, kita harus juga memikirkan pada saat kita membuat schedule, kira-kira apakah ada orang pengganti ketika shift tersebut berakhir. Misalkan Devi shift-nya shift pagi, pulang jam 4. Seorang atasan harus mikirin, ketika Devi itu udah selesai kerja, kira-kira penggantinya siapa? Kayak gitu. Terus juga harus mikirkan juga, oh ini lagi full occupancy nih. Si Devi nanti kalau istirahat jam 12, kira-kira ada yang gantiin dia nggak? Makanya dengan leaders yang mikirin itu, dia biasanya akan memasukkan yang namanya shift yang middle. Makanya kenapa ada masuk shift middle yang masuk jam 11, itu gunanya adalah untuk reliever temannya dia yang lagi break, yang lagi istirahat. Jadi, dia yang melakukan pembersihan kamar pada saat dia lagi break, kayak gitu. Shift working juga harus diperhatikan. Ya, ini sama aja. Pada saat kita membuat schedule, kita harus memerhatikan penggantinya siapa. Dengan kayak gitu, kita akan tahu yang masuk pagi berapa orang, yang masuk siang berapa orang, yang masuk middle berapa orang, yang masuk malam berapa orang. Kalau shift-nya pagi kan biasanya mulainya jam 6, jam 7, jam 8.
Kalau shift-nya middle itu biasanya mulai jam 11, jam 10. Terus kalau shift-nya siang biasanya mulai jam 3 atau jam 2. Terus yang shift malam itu jam 11 malam. Terus yang terakhir adalah public holiday sama festive seasons. Nah, ketika yang namanya public holiday sama festive seasons ini, itu pasti hotel sangat penuh, 100% occupancy, terutama lagi tahun baru. Itu pastinya kita akan yang namanya hire daily worker pada hari itu. Biasanya kayak gitu. Terus biasanya kalau lagi lebaran ataupun Natal, kita hire daily worker, biasanya mereka akan dibayar double. Misalkan dia dibayar hariannya 200.000. Ketika kita ibaratnya hire dia untuk bekerja pada saat Natal atau Natal atau enggak Lebaran, itu kita harus bayar dia 400.000 sehari. Makanya kita harus benar-benar jeli banget kapan kita membutuhkan daily worker, kapan kita tidak membutuhkan. Sebelum kita ke nomor 4, ada pertanyaan nggak? Lanjut aja dulu ya. Miss. Ya? Ya, kenapa? Halo, Miss. Ya, halo. Itu yang reliever berarti yang kayak ngisi kekosongan shift ya? Yang ngisi apa? Halo. Ya. Kekosongan shift. Iya, benar. Reliever itu yang mengisi kekosongan shift. Pokoknya pada saat dia break, dia yang ngegantian. Terus mungkin kamu ada pertanyaan. Terus kalau yang break itu balik, itu gimana? Ya, dia akan membantu yang lainnya yang membutuhkan bantuan dia, kayak gitu. Pastinya akan diperlukan banget sih. Ini ada namanya OSHA awareness. Oke, thank you, Miss. Ya, thank you. Itu artinya adalah Occupational Safety and Health Administration. Ini penting banget untuk diketahui di housekeeping department. Jadi dengan adanya OSHA awareness ini, pekerja itu tuh harus disediakan informasi atau training yang berhubungan dengan pencegahan untuk memastikan keamanan tempat kerja. Contoh adalah sering kan terjadi mungkin misalkan ada darah, terus apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diperbuat oleh kita sebagai housekeeping. Karena kan di housekeeping pasti sering ngedapetin itu kan. Bisa jadi dia habis motong apa atau gimana kayak gitu. Karena darah tersebut kita nggak pernah tahu ya, apakah itu berbahaya. Karena kadang-kadang bisa jadi ada mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit di tubuh kita kalau kita menyentuh hal tersebut. Jadi kita diajarkan hal-hal gimana kalau misalkan kita menemukan hal tersebut. Tapi sebenarnya bisa juga kayak gini sih, OSHA ini tuh kayak apa namanya, biar kita aman tempat kerja, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Contoh, gimana sih cara kita menggunakan vacuum cleaner, gimana cara kita menggunakan brushing mesin. Karena ada kejadian kayak gini ya, kejadian asli. Jadi anak training, dia itu atasannya mungkin ninggalin dia somewhere, dia kan mau ngebersihin itu brushing mesin kan. Terus tiba-tiba nggak sengaja tombol on-nya itu kepencet. Terus tangan dia itu masuk ke dalam brushing mesin. Hampir kalau misalnya dia nggak off-in, itu tangan dia bisa tangan dia bisa hancur tuh. Tapi untungnya langsung digituin ya. Jadi cuma kayak lecet sama berdarah, akhirnya dibawa ke rumah sakit sama kita. Kebayang misalkan itu dia kegerus tangan dia ke dalam sampai lama, itu tangan dia benar-benar hancur loh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, jangan pernah sekali-sekali ketika kalian tidak tahu cara pemakaian mesin, kalian main asal on-in aja. Nah, itu bahaya banget ya. Jadi, itu adalah salah satu hal yang memang di OHSA ini nih perlu kita baca dan ketahuin. Ketika kita sudah dapat info tersebut, kita harus membaca, mengerti, biasanya kita harus turut tanda tangan. Terus, misalkan ada misalkan tamu muntah-muntah, atau enggak dia nyuntik di kamar atau kayak gimana, kita tahu itu gimana kita prosedur handle-nya itu juga di training biasanya di housekeeping. Jadi kita akan di training untuk handle kasus-kasus seperti itu kayak gimana. Terus kita keep record-nya. Nah, ini yang terakhir banget ya, ini penting banget dan kalian harus benar-benar denger dan catat nih. Guys, confidentiality. Ingat,
info apapun yang kita dapat di hotel itu harus kita benar-benar jaga confidentiality-nya. Dan privasi tamu itu harus benar-benar kita jaga. Intinya tamu itu harus diskret lah. Intinya semua harus diskret, harus dirahasiakan. Tidak boleh kita infokan kemana-mana. Jangan pernah kalian kasih akses ke tamu yang nggak punya key. Sering kejadian kayak gini, misalkan aku di housekeeping atau aku di front office, aku nganter tamu ke kamar, tiba-tiba ada yang datengin aku. Dia ngomong kayak gini, Mbak, saya kuncinya ketinggalan nih di kamar, saya nomor kamarnya 1011, bisa tolong bukain nggak? Dengan muka melas gitu biasanya kan. Kita jangan mentang-mentang kita mau service excellent ke tamu, kita kasihan sama dia, terus kita main asal bukain, oh saya akan bukakan Pak, nomor kamarnya boleh ditunjukkan ke saya, terus kalian buka, jangan sekali-sekali. Kita nggak pernah tahu ya, yang kita temuin itu apakah dia stranger, atau enggak orang yang memang mau melakukan hal jahat ke tamu tersebut. Bisa jadi dia adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuh tamu tersebut. Kita nggak pernah tahu kan, karena banyak kejadian kayak gitu. Jadi ketika kalian ibaratnya mendapati tamu tersebut, kalian harus ngomong kayak gini, I'm so sorry sir, we cannot give you the access because we are not allowed to give it. Kamu bisa sarin mereka ke reception. Pada saat dia ke reception itu kan, dia akan dikonfirmasi. Biasanya akan ditanya kayak gini, di reception, for security reason, may I have your date of birth? Dia akan tanya. Karena yang namanya date of birth itu biasanya pasti itu ibaratnya password kita pada saat misalkan si tamu itu yang pura-pura nggak ada kunci ke reception akan ditanya date of birth-nya kapan. Kalau misalkan salah itu jelas bukan tamunya. Kadang-kadang kita juga make sure lagi sama foto yang ada di pasport yang kita fotokopi pada saat dia check-in. Kayak gitu. Jadi kita di housekeeping jangan pernah ngasih kunci ke siapapun. Terus harus pastikan pintu itu kekunci selama cleaning. Kenapa harus kayak gitu? Karena kita nggak pernah tahu pada saat kita ngebersihin kamar dan pintu kebuka, siapa yang bisa masuk ke kamar. Bisa jadi yang tadi itu, yang pembunuh bayaran, atau orang yang melakukan hal jahat, atau pencuri. Ketika kita ngebersihin bathroom, apabila masih posisi open, kan orang lain bisa masuk kan? Kalau misalkan dia ngambil sesuatu, kan kita juga nggak pernah tahu. Terus, bisa jadi itu akan menimbulkan efek tamu jadi bad impression ke kita. Yang namanya tamu kan kayak kita aja deh, kita nginep di hotel. Terus misalkan housekeeping kayak ngebersihin kamar kita, terus kita nggak ada di kamar, tiba-tiba dia ngebuka pintu. Kita kan sebagai tamu kan juga was-was kan. Wah dia ngebersihin kamar main buka pintu, kalau ada orang masuk gimana? Barang gue hilang gimana? Nah, jangan sampai kayak gitu. Makanya selalu pada saat housekeeping ngebersihin kamar, selalu dipasang sign kertas, tulisannya adalah cleaning progress, room cleaning in progress, tulisannya kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi selalu dikunci. Terus yang kedua, kenapa perlu dipasang sign tersebut? Agar pada saat tamu ngelihat ada itu dipasang, dia tahu ada orang yang nggak bersihin kamar dia. Kalau nggak dipasang kan, si tamu akan kaget dong ketika dia ada di luar, habis breakfast, tiba-tiba di kamar dia ada orang, kalau nggak dipasang itu kan dia akan kaget. Nah, itu tujuannya. Terus jangan pernah kalian ambil gambar ketika jangan kalian ibaratnya selfie ketika kalian di dalam kamar. Ini bahaya banget. Yang namanya juga privasi tamu. Tiba-tiba kalian foto di samping mungkin ada barang keren dia atau apapun itu, kalian jangan pernah sekali-sekali foto. Karena kalau misalnya kalian ibaratnya moto upload di sosmed, dilihat sama tamu tersebut, kalian bisa hancur riwayat karir kalian bisa di PHK sama si hotel gitu. Misalnya kalian mau pamer, wah ada Syahrini nih di hotel ini, terus kalian mau moto kamar dia terus pamer di Instastory, nah itu jangan sekali-sekali ya. Terus Miss mau nanya. Ya. Yodri. Kan tadi ada yang kalau misalnya bersihin itu pintunya ditutup. Itu pas si tamunya masih nginep ya? Soalnya aku pernah lihat ada housekeeper yang dia ngebersihin kamar tapi pintunya kebuka. Oke. Sekarang aku tanya sama kamu.
ketika kamu menjadi tamu di kamar tersebut, kamu lagi di luar kamar, terus kamu melihat housekeeping lagi bersihin kamar, pintu kamar kamu kebuka. Apa yang ada di hati kamu pada saat itu? Kok berasanya kayak takutnya barangnya bisa diambil sama orang lain. Ya, benar banget. Itu adalah proses yang salah. Karena ketika kita bersihin kamar, itu harus benar-benar tutup. Kalau kamu melihat dia nggak nutup kamar, itu berarti dia tidak menjalankan SOP atau standar operating procedure yang sesuai dengan standar perusahaan. Nah, itu salah. Jadi maupun tamunya masih nginap atau udah check out, tetap harus tutup ya, Miss? Biasanya itu itu tamu in-house. Kalau misalnya kita pasang sign cleaning room in progress, itu tamu in-house. Tamu check out pun kita tetap tutup sih. Keseringan kita tutup. Oke, Miss. Thank you. Oke. Terus yang keempat, kalian jangan pernah yang namanya membaca sesuatu yang intinya yang ada di kamar jangan disentuh aja. Misalkan ada buku, kalian iseng-iseng baca, terus tangan kalian ternyata habis bekas makan coklat, bukunya kena noda. Terus kalian ngelihat ada eyeshadow merek keren banget, terus kalian ngebuka eyeshadow-nya karena kalian kayak keren banget ya tempatnya, terus kalian colek lagi, sidik jari kalian ada di situ. Nah, jangan sekali-sekali intinya megang sesuatu yang related sama guest properties. Unless necessary. Maksudnya unless necessary itu apa? Misalkan kita kan yang namanya kita hoteliers kan kita harus ngebersihin kamar kan kalau kita housekeeping kan. Terus kalian itu diperbolehkan ya. Kalian diperbolehkan untuk menyentuh apabila kalian mau ngebersihin bednya. Kalian mau melakukan making bed. Otomatis kan nggak boleh ada barang-barang dong di bednya biar kalian bisa making bed yang benar kan. Biasanya kalau aku ya, saran aku yang aku biasa lakukan, ketika aku mau making bed kamar, aku akan catat barang apa aja yang ada di dalam, barang apa aja yang ada di atas kasurnya itu. Terus posisinya di mana aja. Foto sementara is okay ya. Foto sementara dengan tujuan untuk bukti, maksudnya posisinya di mana itu nggak masalah sih kalau kita dalam mau making bed itu. Terus nanti pas udah kita selesai making bed, kita harus balikan barang-barang yang tadinya kita pindahin ke posisi yang sebelum kita making bed. Kayak gitu. Terus yang kelima, kita harus make sure data tamu itu cuma untuk internal use. Maksudnya apa? Kita di housekeeping itu kan selalu yang namanya ngeprint report tamu-tamu yang nginep in-house, yang mau datang atau nge-check out. Biasanya housekeeping itu punya datanya. Jangan sampai kalian ketemu sama tamu di koridor, terus dia iseng-iseng nanya kalian gini, Mbak, saya mau tahu dong tamu yang tinggal di samping kamar saya, kayaknya mukanya nggak asing ya, kayak tetangga saya zaman saya SMP. Terus kalau nggak kayak teman saya di organisasi ini deh. Jangan mentang-mentang kayaknya omongan dia meyakinkan, terus menurut kalian muka dia kayaknya bukan pembohong atau muka orang baik-baik, kalian nggak boleh ada asumsi kayak gitu. Intinya semua data itu harus kalian keep confidential. Ketika ada tamu nanya yang ngomong so akrab sama kalian, kayak itu orang kayaknya tetangga saya dari zaman saya SMP, saya boleh tahu nggak namanya? Soalnya saya mau negor nih, dia ulang tahun hari ini. Nah itu nggak boleh. Jangan sekali-sekali kalian kasih. Kalian bilang dengan tegas dan firm bahwa kamu tidak diperbolehkan untuk menginfokan hal tersebut. Gitu. Kalau misalkan dia mau ibaratnya ketemu sama orang tersebut yang katanya dia teman SMP dia harus ibaratnya kontak itu orang directly. Terus yang terakhir ya, kalian nggak boleh ibaratnya ngobrol sama teman kalian, membicarakan habit sama room condition. Contohnya kayak gimana? Contohnya nih, lagi ngebersihin kamar, kamarnya suite room, kalian kan berduaan nih. Kadang-kadang kan kalau kita berduaan kan kayaknya mulut tuh gatel gitu kan, kalau diam aja kayak pengen ngobrol sama gosip gitu kan. Nah, pada saat kalian ngegosip ya, jangan sekali-sekali ngegosip yang namanya di kamar tamu. Bisa jadi tamunya denger. Jadi misalkan ya, kalian berduaan nih, ngebersihin. Terus kalian berdua lagi pada di bathroom. Kamar dikunci posisinya. Tapi kan tamu mempunyai kunci untuk masuk ke kamar dia sendiri dong.
Kalian nggak sadar kalau tamu itu udah masuk karena jalannya sangat pelan-pelan. Terus kalian lagi ngomong kayak gini, gila nih tamu ya, dia habis BAB kagak disiram, terus sumpah sepatunya itu bau kaki banget, terus bajunya bau banget yang ada di bednya. Terus tamunya denger kan, misalkan ya, tamunya denger dia ada di pintu kamar mandi. Tamat terlihat kalian. Makanya, kenapa kita nggak boleh yang namanya ngegosip related tamu di dalam kamar. Karena jangan sampai dan kita nggak pernah tahu ya, misalkan tamunya itu ada di sekitar kita. Nah, itu adalah yang kalian harus perhatikan. Kalau misalkan kalian mau, ya namanya juga orang kerja kan, wajar dong kalian ibaratnya kayak, tamu parah banget ya, maksudnya BAB kok, BAB pun dia kagak siram. Kalian bisa aja ngomong kayak gitu, tapi mungkin pada saat lagi briefing atau gimana, tapi jangan ngomong di kamar tamu. Ataupun kalian ngegosip ke teman-teman kalian yang lain. Gitu. Udah nggak ada lagi sih. Ada pertanyaan nggak? Yang mau ditanyakan sebelum kita close, masih 5 menit. Tidak, Miss. Oke, Nicholas. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak, Miss. Nggak ya? Oke, bisa kasih jempol. Miss, ada Miss, saya satu Miss. Oke, apa yang mau nanya nih? Buat pastiin aja Miss. Ya. Itu kalau misalnya yang kayak sheets kotor-kotor yang kayak gitu, itu ntar dicucinya itu kita sekalian kita bawa keluar, sekalian kita yang cuci kan, yang kayak yang bersihin kamar. Sorry Kenzi, maksud kamu adalah bedsheet-nya itu kita yang nyuci gitu? Oh, enggak kayak gitu. Jadi itu kan yang bagian ngebersihin kamar itu namanya room attendant kan. Nah, room attendant itu dia fokus ngebersihin kamar aja, bukan dia yang nyuci. Yang bagian nyuci linennya itu adalah laundry. Jadi di setiap floor itu perlu kalian ketahuin, nanti kalian bisa observasi sendiri. Di dalam floor itu ada yang namanya linen chute. Linen chute itu ada di setiap floor. Jadi di linen chute itu kan di rumah attendant kan ada trolinya kan, ada troli kita naruh linennya. Pas dia masuk ke pantry di setiap floor itu dia akan buang linen tersebut yang dia kumpulin dari kamar-kamar yang dibersihin dalam linen chute. Linen chute itu tuh kayak terowongan, nanti dia akan jatuh ke lantai laundry yang paling bawah, kayak gitu. Nah, itu nanti akan diangkut sama laundry attendant buat dicuci langsung, gitu. Jadi yang ngebersihin bukan room attendant, tapi, yang ngebersihin bukan, yang ngebersihin nyuci itu tuh bukan room attendant, tapi laundry. Oke, thank you, Miss. Oke, ada lagi tadi satu wanita. Tadi aku dengar kayak ada yang nanya. Miss. Ya. Kalau lagi out of order tapi high season itu tamunya gimana, Miss? Out of order tapi high occupancy cuma out of order. Jadi kayak perlu kamar lagi gitu ya. Aku sih udah harusnya ada dijelasin di overbooking ya pada saat kalian di front office practical. Jadi jadi yang namanya seorang di front office, department, ataupun sales, itu kan selalu ngeblocking kamar-kamar tamu yang akan menginap. Jadi, ketika full occupancy itu, pasti sesuai dengan kamar yang memang udah tersedia gitu. Kalau misalkan kamar OO itu tidak bisa dijual intinya. Kamar OO itu tidak termasuk ke dalam room availability. Jadi, itu nggak akan muncul di data kalian. Misalkan kalian perlu kamar 144, tapi kamar yang tersedia adalah 142. 142 itu adalah kamar-kamar yang siap jual. Tidak dihitung kamar yang OO, out of order, atau out of service. Itu nggak kehitung. Jadi, dengan sudah ada data yang jelas tentang jumlah kamar yang tersedia, otomatis tidak ada yang namanya kamar-kamar reservasi yang masuk. Gitu. Jadi, kita intinya nggak akan ngejual yang namanya kamar OO. Oke, thank you, Miss. Oke, Devi ada nanya tentang UTS. UTS nanti tunggu aja kabar selanjutnya. Fokus aja ke week 3, week 4, 5, 6. Nanti akan kabarin selanjutnya. Miss, yang kredit kamar itu housekeeping-nya bisa milih atau
Kalau kredit kamar itu housekeeping-nya bisa milih mau kerjain kredit tertentu atau gimana, Miss? Oke, kredit itu nggak bisa milih ya. Misalkan, siapa tadi namanya? Misalkan Natasha dikasih buat ngerjain kamar itu, dapat kredit kamu ngerjain 15. Kamu harus ngerjain 15 itu sendiri. Kamu nggak bisa milih kayak, duh saya lagi pegel nih, boleh nggak 10? Nah itu kagak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu dapatnya kayak mungkin kreditnya ada 19 atau kayak gimana, pasti kalian akan ditemenin sama anak training sih, nggak mungkin ngerjain sendiri gitu. Tapi kalian jangan khawatir ya, di housekeeping itu kalian itu kekeluargaannya tuh tinggi banget ya. Kalau kalian merhatiin departemen yang kekeluargaannya tinggi banget tuh biasanya di housekeeping, di security. Mereka akan saling membantu. Misalkan yang dapat 13 kredit udah selesai, biasanya mereka nggak langsung pulang, mereka akan turun ke lantai yang kira-kira masih banyak kredit yang belum dikerjakan, kayak gitu. Hari ini tasnya nggak ada apa-apa, kalian cuma ketik di forum present kalau yang memang benar-benar hadir ya. Di sini ada 72 yang hadir gitu. Ada lagi pertanyaan? Bisa dibuka suaranya? Enggak, Miss. Enggak. Nggak ada, Miss. Iya, nggak ada, Miss. Oke, sip. Kalau kayak gitu, terima kasih semuanya. Berarti kita jumpa lagi di minggu depan ya. Oke. Kelas D ketemu di hari Jumat. Oke, dah semuanya. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Jangan lupa absen ya.